Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, teman-teman, sekarang Android 16 Beta 3 sudah keluar. Apa yang baru yang bisa saya rangkum itu ada beberapa hal ya. Sebenarnya masih ada banyak yang lainnya, tapi mungkin tidak terasa secara visual atau secara tampilan nggak akan bisa kita rasakan. Cuman dia kayak improvement di sistem keamanannya, terus di stabilisasi performa dan lain-lainnya ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ada new Easter egg ya. Jadi di menu kalau kita ngecek Android 16-nya ya, misalnya kita ke tentang ponsel. Nah, di sini nih. Nah, ini kalau kita tekan lama, nah ini ada semacam menu, saya nggak tahu ini fungsinya apa, cuman saya nonton-nonton dari channel luar negeri, ini autopilot engage ya, augmented atau apa gitu, jadi ada semacam kayak mungkin games atau apapun gitu ya. Jadi ini tampilannya Android 16 Easter egg-nya seperti ini. Entah nih di Android 16 beta 2-nya udah ada atau belum, saya kurang menyimak karena di Pixel 6a ini kemarin saya pakai OS yang stabil ya, Android 15 stabil. Terus saya coba penasaran dengan Android 16 beta 3-nya sehingga saya daftar program beta. Cara daftarnya teman-teman harusnya udah tahu ya, tinggal cari aja di Google. Di video saya sebelumnya juga sudah sering banget saya bahas. Dan saya akhirnya update ke Android 16 beta 3. Untuk patch keamanannya di Maret 2025, sistem Google Play-nya di 1 April 2025. Untuk kernelnya ini 6.1.18 ya. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk nomor build-nya BP22, ekornya 010. Nah, yang kedua yang saya rangkum di sini adalah baterai health page ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ngecek di baterai health itu atau di menu baterai ya, sini nanti menemukan kesehatan baterai. Nah, ini ada semacam perbedaan ketika saya lihat beberapa channel luar negeri yang pakai Pixel 9 itu menampilkan status kesehatan baterainya seperti normal atau kapasitas gitu ya. Nah, tapi di Pixel 6a saya hanya seperti ini tampilannya. Nah, ini kalau misalnya diklik ya cuma masuk ke URL gitu-gitu ya. Jadi tidak ada opsi untuk mengkalibrasi atau ngecek gitu ya. Ini udah saya cas penuh juga, belum keluar juga untuk tampilan yang seperti saya lihat ya di Pixel 9 yang menggunakan Android 16 beta 3. Setelah itu ada search bar in setting more darkness ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai tema gelap, ini mungkin nggak terasa ya, tapi nanti penelusuran ini itu lebih gelap daripada yang beta 2. Ya mungkin akan lebih menghemat baterai ya, itu pengaruhnya seperti itu. Jadi memang perubahannya minor-minor seperti itu ya. Terus yang keempat yang bisa saya rangkum adalah outline ketika pakai high contrast ya. Ini kalau misalnya teman-teman masuk ke teks tebal bergaris tepi. Nah, jadi ada opsi bergaris tepi ini ya. Jadi nanti kayak di blok gitu ya untuk teks-teksnya. Ini agak kurang nyaman buat saya, tapi mungkin beberapa orang membutuhkan fitur ini. Kalau saya masih dengan yang normalnya seperti ini masih oke lah untuk melihat dan bernavigasi menu di sini. Nah, di Android 16 beta 3 ini saya bisa katakan ini lebih adem ya. Kemarin tuh saya ngerasa patch yang Maret di Android 15 itu cuma buat scroll kayak gini nih, misalnya buat nonton Instagram gitu ya, buka Instagram atau Facebook. Ya sosmedan lah, itu agak cepat anget ini di Pixel 6a saya. Mungkin kalau Pixel yang lain kayak Pixel 7 mungkin di belakang juga karena kaca. Kalau ini kan plastik ya, jadi misalnya panas pun nggak terlalu berasa di sini. Nah, itu yang saya bisa sampaikan ya. Lalu berikutnya untuk aplikasi Gcam, kemarin sebenarnya sudah ada update ya. Gcam ini sebelum ke 16 saya sudah dapat update, dan saya benar-benar ngerasain update yang kali ini tuh untuk tuningannya ya, tuningan di gambarnya berasa banget lebih. Saya sudah ngerasain, oh ini Gcam nih. Soalnya yang kemarin-kemarin di Android 15 yang patch bulan Februari sama Januari itu kayaknya kurang gitu ya. Nah, ini saya mulai merasakan kembali hadirnya Gcam seperti saat pakai Pixel 3, Pixel 4 gitu ya.
Ya meskipun belum sempurna sih, tapi saya mulai merasa, wah ini jernih nih kayak gitu. Mulai ngerasain nostalgianya lah. Soalnya nih, oh iya ini saya jepret nih. Lihat ya teman-teman. Untuk yang Gcam sebelum saya update di patch Maret kemarin, dan di Februari dan Januari sebelumnya itu kayak gini nih hasilnya. Misalnya kita nggak ngeset manual tuh bagian shadownya itu akan gelap gitu loh. Jadi kayak untuk dynamic range-nya kurang luas ya. Sehingga ya kurang nyaman aja dilihat. Khas pixelnya hilang. Nah, ketika sudah saya update, mulai kerasa nih. Nah, bagian-bagian bawahnya udah mulai seimbang lah ya, meskipun nggak, kalau diterangin banget jadi aneh sih malahan. Tapi ya mulai kerasa untuk siap posting gitu ya, nggak perlu edit-edit lagi. Sebenarnya yang kemarin, yang Februari sama Januari patch itu sebenarnya bisa-bisa aja untuk menghasilkan gambar yang rasanya kayak pixel 3, pixel 4 gitu ya. Cuman kita harus tap dulu. Nah, kita mainin slider yang shadow ini. Slider yang shadow ini agak cukup sensitif ya, dan sangat mempengaruhi hasil akhirnya nanti gimana. Nah, itu ya teman-teman. Untuk menu dan apa ya di game masih mirip-mirip lah, masih sederhana seperti ini, nggak ada perubahan yang lain. Nah, untuk perpindahan lensa ini yang masih kadang, perpindahan lensanya gimana bang? Perpindahan lensanya smooth nggak? Ya kalau di Android ya sesmooth-smoothnya Android ya kayak gitu ya. Misalnya saya rekam ya, saya mau start dari 0,6 ya atau ultra wide, ya masih ada ceklek gitu ya, tapi ya udah oke sih. Oke lah, ya lumayan lah. Ini lebih baik daripada yang patch sebelumnya. Untuk Gcam ada peningkatan dikit ya, tipis-tipis oke, nggak terlalu berpengaruh banyak, cuman ya bagus gitu. Nah, untuk yang lainnya performa kayak misalnya untuk scrolling, terus buka Instagram, sejauh ini sih aman-aman saja. Nah, itu aja sih teman-teman. Untuk tampilan dan lain-lainnya sih nggak ada perubahan yang signifikan ya. Mungkin tipis-tipis aja, baru kerasa kalau misalnya disandingin banget dengan Android 15, Android 14 ya, baru terasa. Tapi kalau misalnya teman-teman bertahap, ngerasain 14, 15, selalu update tiap bulannya, biasanya nggak terlalu terasa. Nah, fitur-fitur barunya kayak yang misalnya pakai kamera dari device lain itu kayaknya sih di Pixel 6 series nggak dapet ya, itu di Pixel 8 ke atas sih kayaknya ya. Jadi kita bisa pakai HP lain buat jadiin kameranya tuh misalnya buat webcam ya. Misalnya ini pakai Pixel nih, saya Pixel. Jadi saya misalnya live Instagramnya di sini. Nah, di sini kameranya sih bisa pakai yang HP yang ini nih. Nah, jadi nggak pakai kamera internal dari HP ini. Nah, itu fitur yang cukup bagus, dan itu bisa terkoneksi dengan, kalau nggak GoPro, DJI. Saya lupa, kayaknya GoPro sih. Jadi terkoneksi secara langsung gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.